Saga
kasih. Tiga setengah tahun di dalam masa kesengsaraan itu, inilah yang direncanakan Allah di dalam Yesus Kristus ketika Ia pertama-tama menciptakan alam semesta ini. Rencana Allah bagi keselamatan di dalam Yesus Kristus, yang dengannya Ia mengutus anak tunggalnya ke dunia ini, membaptiskannya dan membunuhnya di kayu salib, dan bangkit dari antara orang mati, bukanlah satu-satunya yang direncanakan Allah, tetapi Ia juga menetapkan masa-masa untuk alam semesta ini sejak penciptaan sampai kepada akhirnya dengan menentukan 7 masa darinya. Kita juga akan menggambar cetak biru sebelum kita membangun rumah kita dan membuat rencana ke depan untuk bisnis kita. Dan bahkan, kita membuat jadwal daftar acara yang akan kita lakukan dalam satu hari. Apakah kemudian ketika Allah menciptakan alam semesta, manusia, Anda dan saya di dalam Yesus Kristus itu adalah tanpa perencanaan? Tentu saja bukan begitu. Ia menciptakan kita dengan rencana yang pasti. Rancangan ini dengan jelas dinyatakan di dalam firman Wahyu. Ketika kita membuka dan berdiam di dalam firman ini, kita bisa menemukan dengan pasti apakah rencana Allah itu. Inilah firman kebenaran. Meskipun firman Allah itu berumur beberapa ribu tahun, tetapi ia tetap saja kebenaran yang tidak menyimpang dan tidak berubah, yaitu tidak mengalami penambahan atau pengurangan. Mereka yang tidak mengerti hal ini dan belum dilahirkan kembali oleh air dan roh tetap berada di dalam ketidaktahuan akan kebenaran yang dinyatakan kepada kita di dalam firman Allah. Tetapi mereka yang berdiam di dalam firman akan bisa menemukan dan menyadari semua kebenaran yang dinyatakan di dalam Alkitab. Bagian yang di dalamnya Allah berjanji untuk memberikan mana darinya kepada mereka yang menang berarti bahwa Allah akan memberikan terang sabdanya hanya kepada orang-orang yang bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah dan mengalahkan dusta dengan percaya kepada firman kebenarannya. Mereka yang bisa lepas dari dusta dan menemukan kebenaran harus mengalahkan semua dusta itu dengan mengajakkan kebenaran ini. Allah sudah berjanji kepada kita bahwa mereka yang percaya kepada Injil akan diberi berkat makan manna yang darinya. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Manna yang tersembunyi di sini berarti firman Allah. Batu putih itu di lain pihak berarti bahwa nama kita akan dituliskan di dalam kitab kehidupan. Ketika manusia percaya kepada Injil air dan roh yang diberikan Allah kepadanya, hati mereka akan diubahkan. Ketika hati mereka dipenuhi dengan firman Roh Kudus, mereka kemudian menyadari bahwa dengan percaya kepada firman, semua dosa-dosa yang ada di dalam hati mereka dilenyapkan. Karena sudah dibersihkan oleh air dan roh, nama mereka kemudian dituliskan di batu putih. Allah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu nama yang baru itu kecuali mereka yang menerimanya.
Mereka yang sudah diampuni dosa-dosanya harus menyadari bahwa hati mereka tidak lagi memiliki dosa dan bahwa nama mereka sudah tercatat di dalam kitab kehidupan. Mereka dimengerti, dengan kata lain, bahwa Injil air dan Roh sudah menghapuskan segala dosa di dalam hati mereka. Hanya mereka yang dilahirkan kembali dengan demikian mengerti firman sejati air dan Roh dan menerima pengampunan mereka serta bisa mengenal Tuhan dan kebenaran. Mereka yang tidak dilahirkan kembali tidak menyadari bahwa mereka memang belum dilahirkan kembali. Tetapi orang-orang yang sudah dilahirkan kembali bisa dengan mudah melihat orang-orang itu dan bahwa mereka belum makan manna dari Allah itu dan bahwa nama mereka belum tertulis di dalam batu putih itu. Apakah Anda ingin diangkat? Kalau Anda ingin diangkat, Anda harus memenuhi syarat untuk makan manna itu. Yang saya maksud dengan memenuhi syarat untuk makan manna yaitu bahwa Anda harus dilahirkan kembali oleh air dan Roh. Untuk bisa makan manna, Anda juga harus melawan dan mengalahkan dusta di dalam iman Anda. Para guru palsu tidak membawa penebusan kepada para pengikutnya, tetapi mereka menguras jiwa dan bahkan juga harta benda mereka. Kita harus berjuang melawan gereja-gereja palsu yang demikian dan para hamba Allah palsu yang ada di dalam kekristenan zaman ini. Kita harus tahu, berdasarkan Alkitab, secara tepat cara Yesus menghapus segala dosa kita, apa sebabnya ia dibaptiskan, apa sebabnya ia menanggung segala dosa dunia, apa sebabnya ia mati di kayu salib, dan apa sebabnya ia bangkit lagi dari kematian. Kita harus tahu dengan pasti mengapa Yesus datang ke dunia ini dalam rupa manusia dan melakukan semuanya itu, dan kita harus tahu dengan pasti siapa Yesus itu. Tetapi gereja-gereja palsu bukannya mengajarkan kebenaran ini, tetapi justru menyebut siapa saja yang datang, orang kudus, atas kewenangan pribadi mereka. Mereka hanya bertanya, apakah Anda percaya kepada Yesus? Kalau jawabannya ya, kami percaya, maka gereja-gereja palsu itu dengan seketika menyebut orang-orang kudus, membaptiskan mereka dalam waktu sekitar 1 tahun kemudian, dan kemudian mulai menarik segala macam persembahan dari orang-orang itu, dari persembahan syukur sampai persembahan khusus, sampai janji iman untuk gedung gereja yang baru. Gereja-gereja yang demikian, yang hanya berpikir mengenai uang dan ketamakan untuk membangun gereja yang lebih besar semata-mata, adalah gereja-gereja palsu. Ketika kita makan manna, kita harus berjuang melawan gereja-gereja palsu yang demikian dan mereka yang mengabarkan pengajaran yang palsu demikian. Kalau kita kalah dalam perjuangan ini, itu berarti bahwa kita tidak hanya tidak menjadi orang-orang kudus Allah, tetapi juga berarti bahwa kita tidak akan diangkat olehnya. Tidak menjadi anak Allah berarti kita bukan anak-anak Allah. Dan bahkan sekalipun Kristus datang kembali 100 kali, kita tetap tidak akan pernah terangkat. Matius 25 menceritakan perumpamaan mengenai 10 mempelai wanita, 5 bijaksana dan 5 yang lainnya bodoh. Di dalamnya dijelaskan betapa bodohnya 5 mempelai wanita yang membawa lampu mereka tetapi tidak membawa minyak dan kemudian pergi untuk membeli minyak sesaat sebelum ada berita mengenai kedatangan mempelai pria. Kita harus menjadi mempelai wanita yang bijaksana yang menyiapkan minyak sebelumnya. Yang saya maksud dengan iman yang menyiapkan minyak adalah kita harus memenuhi syarat untuk makan manna di hadapan Yesus, mengalahkan para pendusta, dan dilahirkan kembali oleh firman air dan Roh. Ketika kita mendengar khotbah, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri apakah pendeta itu sedang memberitakan firman Allah atau bukan. Kita juga harus bertanya apakah gereja memakai keuangannya sesuai dengan yang dikehendaki Allah, yaitu untuk pekerjaannya, bukan untuk diri sendiri. Kita harus menemukan, dengan kata lain, gereja Allah yang sejati. Kita bosan dengan gereja yang hanya di bibir saja memberitakan firman Allah dan pengajarannya. Tidak peduli bagaimanapun bagusnya perkataan atau cara pertobatan mereka, perbuatan mereka akan menunjukkan apa sebenarnya yang mereka percayai,
Apakah mereka lebih tertarik kepada bangunan yang lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya? Apakah mereka memperhatikan orang-orang miskin dan tidak hanya menarik orang-orang yang kaya saja? Dan apakah mereka memiliki ketertarikan untuk menjangkau jiwa-jiwa atau tidak? Allah sudah memberikan kepada kita mata dan telinga sehingga kita bisa melihat dan menilai sendiri. Dan ketika Anda menyimpulkan bahwa gereja Anda bukanlah gereja yang benar, jangan ragu-ragu untuk langsung keluar, karena dengan terus ada di dalam gereja yang demikian akan sama dengan berjuang untuk masuk neraka. Anda sama saja sedang membuang hidup Anda sendiri. Apakah Anda menyadari betapa indahnya Injil air dan Roh itu? Ketika Anda mengenal dan menerima kebenaran ini, Injil air dan Roh ini, ke dalam hati Anda akan menjadi manusia baru. Mereka yang tadinya menjadi milik dunia sekarang menjadi milik surga, dan mereka yang tadinya dibelenggu iblis sudah dimerdekakan. Iblis bisa masuk dan membelenggu jiwa mereka yang memiliki dosa di dalam hatinya dan yang terikat oleh dosa-dosanya. Tetapi Tuhan datang ke dunia ini dan menanggung segala dosa kita dengan Injil air dan Roh. Karena Ia sudah sepenuhnya menanggung segala dosa kita, iblis tidak lagi bisa membelenggu atau mencuri jiwa kita. Inilah sebabnya ketika Anda mengenal dan percaya kepada kebenaran ini, iblis diusir dan kehidupan Anda diubahkan. Dengan kata lain, mereka yang sudah menjadi hamba dunia dibebaskan dari perhambaan itu. Allah melakukan pekerjaan yang ajaib mengubah orang-orang berdosa menjadi orang-orang benar, mengubah mereka yang tadinya milik dunia menjadi milik surga, dan ketika Tuhan kembali, Ia akan mengangkat mereka ke dalam kerajaannya. Kehidupan kita di dunia ini bukanlah akhir dari riwayat kita. Karena diciptakan seturut dengan gambarnya, Allah tidak meletakkan kita di dunia ini untuk hidup dalam waktu singkat. Kehidupan di dalam tubuh kita ini memang singkat. Ketika kita selesai dengan semua jenjang pendidikan kita sudah masuk masa 20-an tahun. Kita menghabiskan waktu usia 30-an tahunan kita untuk meletakkan dasar-dasar bagi kehidupan kita, dan ketika semua dasar-dasar itu mulai tersusun, kita sudah berusia 40-an atau 50-an tahun. Ketika kita sampai kepada taraf di mana kita merasa bisa sedikit santai dan menikmati kehidupan, seluruh kehidupan kita sudah sangat menekan kita, dan kita sudah menghadapi masa-masa akhir kehidupan kita. Seperti bunga yang mekar di pagi hari dan kemudian layu di sore hari, sama seperti ketika kita berpikir bahwa kita bisa mulai mapan dalam kehidupan, kita sudah menghadapi mendekatnya masa-masa akhir dari kehidupan itu. Demikianlah singkatnya kehidupan. Tetapi yang lebih disayangkan adalah terlalu banyak orang yang tidak menyadari singkatnya kehidupan ini. Tetapi akhir dari kehidupan tubuh kita bukanlah akhir riwayat kita, karena hal itu justru menjadi awal dari kehidupan rohani kita. Mengapa? Karena Allah, sebagai ganti atas singkatnya kehidupan kita di dunia ini, sudah menyiapkan bagi kita bukan hanya kerajaan 1000 tahun, tetapi juga langit dan bumi baru, di mana kita akan hidup selamanya. Ini berkat kehidupan kekal yang diberikannya hanya kepada mereka yang sudah dilahirkan kembali dengan percaya kepada firman air dan Roh. Hanya kalau Anda makan manna yang tersembunyi dan nama Anda tertulis di batu putih saja, Anda akan diangkat. Allah mengatakan bahwa hanya mereka yang makan manna yang tersembunyi yang akan bisa mengalahkan iblis pada masa kesengsaraan besar, dan bahwa hanya nama orang-orang yang menang itu yang akan ditulis di batu putih. Mereka yang tidak menang, dengan kata lain, tidak usah bermimpi untuk diangkat, dan juga jangan mimpi untuk dilahirkan kembali. Perlu pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu yang berharga dan bernilai tinggi. Contoh yang baik adalah emas. Hal ini membutuhkan banyak usaha, waktu, dan resiko untuk bisa menemukan dan mengolah emas. Banyak orang yang mati di tambang emas bahkan sebelum mereka menemukan semotong emas pun. Penggalian atas tanah sebanyak 1 truk di tambang hanya menghasilkan sedikit saja emas. Dan lagi, ini tidak bisa dilakukan di sembarangan tempat, tetapi Anda harus melakukan penggalian di tanah yang mengandung emas. Ini membutuhkan dengan kata lain,
upaya yang sangat keras, dan bahkan kadangkala harus mengorbankan nyawa. Mengapa kemudian orang-orang berupaya begitu keras untuk menemukan emas? Karena mereka merasa bahwa emas itu berharga dan layak dicari dengan mempertaruhkan nyawa. Yang lebih berharga dan bernilai tinggi dibandingkan dengan emas, bagaimanapun, adalah kenyataan bahwa kita bisa menjadi anak-anak Allah. Allah bisa memberikan kepada Anda kebahagiaan yang sementara di dalam kehidupan tubuh Anda, tetapi menjadi anak-anak Allah memberikan kepada Anda kebahagiaan yang tidak pernah berakhir dan yang kekal. Untuk bisa diangkat di zaman akhir, untuk bisa menikmati kekayaan, kemakmuran, dan kemuliaan di kerajaan 1000 tahun dan langit dan bumi baru, dan untuk hidup yang demikian selamanya, Anda harus melawan semua dusta di dunia ini dan percaya kepada Injil air dan Roh, serta mempertahankan iman Anda dan memastikan kemenangan Anda. Ada begitu banyak dusta di dalam dunia ini yang selalu mencari kesempatan untuk menyusup ke dalam hati kita dan membuat kita kehilangan iman kita. Mereka yang percaya kepada Injil air dan Roh dan memiliki kebenaran di dalam hati mereka tahu betapa berharganya iman mereka itu. Dan karena mereka mengerti betapa berharganya iman itu, mereka berjuang melawan semua pengajaran palsu yang berusaha mencuri kebenaran itu daripada mereka. Kalau kita menyadari betapa banyak orang menginginkan iman ini tetapi tidak bisa mendapatkannya, dan kalau kita menyadari kalau iman ini akan mendandani kita sampai kita disambut dengan baik di dalam perjamuan anak domba dan memberikan kepada kita berkat kehidupan kekalnya, kita harus menjadikan milik kita sepenuhnya dan tidak membiarkan siapapun mengambilnya dari kita. Inilah jenis iman yang berjuang dan menang. Saya sangat yakin mengenai pentingnya mengabarkan pemahaman dan pengetahuan yang benar mengenai firman wahyu untuk meyakinkan bahwa Anda akan bisa mempertahankan Injil air dan Roh yang sangat berharga ini. Karena saya tahu bahwa banyak guru-guru palsu yang akan mencoba memakai firman wahyu untuk menipu dan membingungkan bukan hanya orang-orang biasa, tetapi juga orang-orang kudus yang sudah dilahirkan kembali. Inilah sebabnya saya memberitakan firman wahyu sepanjang khotbah-khotbah dan buku-buku saya, untuk memastikan bahwa Anda bisa menjalani kehidupan iman Anda dengan pemahaman dan kepercayaan yang benar mengenai akhir zaman. Firman wahyu menawarkan sesuatu yang teramat sangat penting, tetapi firman wahyu tidak menyatakan apa-apa kepada mereka yang tidak bisa makan manna Allah yang tersembunyi dan yang tidak memiliki Roh Kudus di dalam hati mereka. Dari tanda-tanda akhir zaman sampai pengangkatan yang menjadi pengharapan setiap orang Kristen sampai kepada langit dan bumi baru, sebuah rencana yang sangat luar biasa tertulis di dalam firman wahyu. Tetapi karena hikmat Allah yang tidak menyatakan rahasianya kepada semua manusia, wahyu tetap saja menjadi bagian yang sulit yang tidak bisa dipahami oleh sembarangan orang. Tidak ada seorang pun kecuali mereka yang sudah makan manna yang tersembunyi dan yang namanya sudah tertulis di batu putih dengan dilahirkan kembali oleh air dan Roh bisa menang atas dusta dan memahami firman wahyu. Inilah sebabnya dalam ketidaktahuan mereka yang tidak dilahirkan kembali berbicara mengenai pengangkatan pre-tribulasi atau pengangkatan post-tribulasi, dan sebabnya mengapa kita sekarang menemukan orang-orang yang mengatakan kalau kerajaan 1000 tahun itu hanya sekedar simbolis saja. Firman Allah itu kebenaran, dan dengan jelas di dalamnya dikatakan bahwa pengangkatan tidak akan terjadi tanpa kesengsaraan besar. Dengan jelas dikatakan di sana bahwa pengangkatan akan terjadi segera setelah titik tengah dari masa 7 tahun kesengsaraan besar, setelah kemartiran orang-orang kudus dan terjadi bersamaan dengan kebangkitan. Diangkat ketika sedang melakukan semua kegiatan sehari-hari, pilot yang tiba-tiba lenyap dan ibu-ibu yang hilang dari meja makan di seluruh dunia. Sebenarnya, saya minta maaf harus memberitahu Anda, tidak akan terjadi demikian. Namun pengangkatan itu akan terjadi ketika berbagai bencana besar menimpa dunia ini, gempa bumi yang melanda, bintang berjatuhan, dan bumi terbelah. Pengangkatan, dengan kata lain, tidak akan terjadi di suatu hari yang tenang di siang yang cerah. Bintang belum berjatuhan, sepertiga bumi belum terbakar, dan air laut belum menjadi darah.
Apa artinya ini? Artinya adalah bahwa sekarang ini belum saatnya pengangkatan. Allah mengatakan bahwa Ia akan memberikan tanda-tanda kepada kita yang bisa kita kenali sebelum pengangkatan terjadi. Tanda-tanda ini adalah bencana yang akan terjadi di dunia, sepertiga laut akan menjadi darah, sepertiga hutan terbakar, bintang berjatuhan, air tidak bisa diminum, dan sebagainya. Ketika dunia ini kemudian jatuh ke dalam berbagai bencana, Antikristus akan muncul untuk memerintah. Pertama-tama ia akan muncul sebagai pemimpin dunia yang sangat berpengaruh, dan kemudian ia akan menjadi tiran yang akan memerintah dunia dengan kekuatannya yang mutlak. Alkitab mengatakan bahwa pada saat itu, ketika pemerintahan tirani dari Antikristus atas seluruh dunia ditegakkan, Tuhan akan kembali ke dunia ini untuk mengangkat orang-orang kudusnya. Pengangkatan itu tidak akan terjadi ketika bencana besar itu terjadi dan sebelum Antikristus muncul. Tidak benar, dengan kata lain, kalau ada orang yang berhenti dari pekerjaannya, berhenti bersekolah, dan kemudian bahkan sampai berhenti secara menyeluruh dari kegiatan sehari-hari dan berpikir kalau mereka akan diangkat, kalau pada kenyataannya tanda-tanda yang dijanjikan Allah kepada kita belum terjadi. Anda tidak boleh didustai dengan cara demikian, karena kalau demikian, maka Anda akan jatuh ke dalam perangkap dusta si iblis. Kita harus berjuang melawan dan mengalahkan segala sesuatu di mana pengajaran-pengajaran itu menjadikannya sebagai jebakan untuk menjebak kita. Satu-satunya iman yang bisa menang atas pengajaran-pengajaran palsu itu adalah Injil air dan Roh. Hanya mereka yang percaya kepada baptisan Yesus yang mengangkat segala dosa-dosa kita ke atas dirinya, yang sungguh-sungguh dimerdekakan dari belenggu dosa-dosa itu. Karena Yesus menanggung dosa-dosa kita ke atas dirinya dengan baptisannya, dan karena Ia telah menebus kita dengan darahnya sendiri yang sudah menghapuskan segala dosa kita, kita menerima keselamatan yang sempurna dengan percaya kepada semua yang sudah dilakukan Allah kepada kita, dengan iman dan hanya iman saja. Mereka yang percaya kepada firman ini sekarang sudah menjadi anak-anak Allah, dan mereka akan menang dalam semua rencana yang sudah ditetapkan Allah kepada mereka. Di lain pihak, satu-satunya hal yang menunggu para pendusta yang mengaku percaya kepada Yesus tetapi masih juga memiliki dosa di dalam hatinya dan yang hanya mencari pemenuhan ketamakan mereka dalam melayani Tuhan adalah penghukuman yang akan mereka hadapi bersama-sama dengan iblis. Inilah sebabnya Injil air dan Roh kita ini begitu berharga. Hanya mereka yang mengenalnya dan yang bisa membedakan antara Injil yang benar dengan yang salah akan bisa makan manna Allah yang tersembunyi. Pada akhirnya bisa mengalahkan semua dusta dan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun serta langit dan bumi baru. Bacalah firman dan Anda akan melihat sendiri apakah kebenaran yang sejati yang bisa menyelamatkan Anda, memberikan pengharapan kepada Anda, dan memberkati Anda dengan kehidupan kekal. Sadarilah hal itu dan percaya kepadanya. Inilah iman yang berkemenangan. Kemenangan di dalam peperangan rohani kita teramat sangat penting untuk kita karena kekalahan di dalam perang ini tidak hanya berarti sebuah kekalahan yang sepele saja, tetapi itu berarti kepastian masuk neraka. Di dalam peperangan yang lain kita bisa pulih dari kekalahan, tetapi di dalam peperangan iman ini sama sekali tidak ada kesempatan untuk bisa pulih. Anda harus bisa membedakan antara apa yang benar dengan apa yang hasil pemikiran Anda sendiri, hawa nafsu kedagingan Anda sendiri, serta dusta dari para guru palsu itu, dan Anda harus mempersiapkan iman Anda sampai kepada akhir zaman untuk pada akhirnya bisa menangkap kebenaran yang tepat mengenai semua masa-masa itu dalam terang firman. Allah sudah mempersiapkan malapetaka 7 sangkakala dan cawan, dan Ia mengizinkan adanya kesengsaraan besar untuk kita. Ketika dunia diserang oleh bencana alam yang hebat, api yang berkobar, bintang berjatuhan, laut, sungai, dan mata air yang menjadi darah, Antikristus akan muncul, dan Anda harus menyadari bahwa ini adalah tanda dari masa 7 tahun kesengsaraan besar, kemartiran, kebangkitan, dan pengangkatan orang-orang kudus akan terjadi di akhir masa malapetaka 7 sangkakala. Ketika sangkakala yang terakhir dibunyikan, tetapi sebelum malapetaka 7 cawan itu dimuntahkan.
Ketika meterai yang keempat dari Allah dibuka, Antikristus akan menuntut penyangkalan dari orang-orang kudus. Pada saat itu, orang-orang yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, yaitu orang-orang kudus yang dilahirkan kembali, yang makan manna dan yang namanya tertulis di batu putih, akan dengan berani menjadi martir. Inilah iman yang terakhir dan terbesar yang diberikan semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Inilah iman yang berani yang dimiliki oleh orang-orang yang percaya dan hidup seturut dengan Injil air dan Roh. Ini pendeknya adalah iman yang bisa menjadikan kita menang dalam peperangan rohani kita. Kita harus menang atas musuh kita dengan cara bagaimanapun. Setelah dilahirkan kembali, kita harus terus berjuang melawan dan mengalahkan para pendusta. Untuk itu, kita harus menjalani kehidupan yang makan manna Allah dan mewartakan firman Tuhan kita sampai kesudahannya. Kepada mereka yang menang, Allah sudah menjanjikan kemuliaan dan berkat-Nya. Iman yang layak untuk diangkat ke angkasa oleh Allah, pengharapan terbesar untuk orang-orang percaya, dan keyakinan akan kerajaan 1000 tahun dan langit dan bumi baru, semua itu akan diberikan hanya kepada mereka yang menerima manna tersembunyi dari Allah dengan mengalahkan semua dusta dengan iman kepada firman Allah. Mereka yang mengenal apa yang berharga akan menjual segala sesuatu untuk mendapatkannya dan melakukan pengorbanan untuk mempertahankannya. Karena pengorbanan yang demikian akan dirasakan bukan sebagai penderitaan tetapi sebagai kesukaan besar untuk kita. Dan karena ini adalah harta yang sungguh-sungguh tidak ternilai harganya yang pada akhirnya akan memberikan segalanya kepada kita, maka layak bagi kita semua untuk memberikan semuanya untuk mempertahankannya. Adalah pengharapan dan doa saya bahwa Anda akan senantiasa berharap akan kerajaan 1000 tahun dan langit dan bumi baru, menang atas semua musuh dengan pengharapan ini, dan muncul sebagai pemenang dengan sukacita besar di akhir zaman.
it's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lay before me, let my heart sing when the evening comes. Let the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. How eager and held to anger. When some reason I will turn to God. Let the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name.